Oke, sekarang kita masuk ke part 2. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara kerja sel memori. Oke, sekarang masuk ke bagian inti tentang cara kerja sel memori. Sel memori itu unit paling kecil penyusun memori. Nah, kalau sebelumnya kita membahas memori dari sisi besarannya, meliputi hierarki, kapasitas, cara akses, performa. Kalau sekarang kita akan turun ke level yang lebih dasar. Sebenarnya, memori tersusun dari apa sih? Dan satu sel memori itu bekerjanya bagaimana? Oke, memori itu bukan satu benda besar yang menyimpan data sekaligus, melainkan kumpulan sangat banyak sel kecil. Nah, setiap sel itu bertugas menyimpan informasi paling sederhana, yaitu satu bit data, 0 atau 1. Jadi, kalau sebuah memori menyimpan jutaan bit, artinya di dalamnya ada jutaan sel memori. Secara umum, sebuah sel memori memiliki 3 terminal yang bekerja secara bersamaan. Dia itu ada select, control, dan terminal data yang meliputi data in dan sense. Select itu berfungsi untuk memilih atau mengaktifkan sel tertentu yang akan diakses. Kalau control berfungsi untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan. Apakah itu menulis atau membaca. Nah, kalau terminal data, dia berfungsi sebagai jalur masuk atau keluarannya nilai bit. Oke, di sini ada dua operasi, yaitu write dan read, tulis atau baca. Nah, kalau menulis, itu operasinya ini digunakan untuk memasukkan atau menyimpan data ke dalam sel memori. Masing-masing terminalnya punya tugas khusus. Kalau select, sinyal diberikan untuk mengaktifkan sel memori yang dituju. Kalau control, terminal kontrol diatur pada mode write. Nah, ini memerintahkan sel untuk menerima input. Nah, sinyal listrik yang merepresentasikan nilai bit 0 atau 1 mengalir masuk ke dalam sel melalui terminal data in dan disimpan di dalamnya. Itulah kenapa panahnya masuk. Oke, itu kalau write. Kalau read, ini digunakan untuk mengambil atau memeriksa data yang sudah tersimpan di dalam sel memori tanpa mengubah isinya. Di terminal select ini, sama seperti operasi menulis, sel harus diaktifkan terlebih dahulu melalui terminal select. Baru kemudian, terminal kontrol diatur pada mode read yang akan memerintahkan sel untuk mengeluarkan isi datanya. Nah, di sense ini bertindak sebagai output. Sel akan mengirimkan sinyal yang merepresentasikan nilai bit yang tersimpan ke terminal ini untuk dibaca oleh sirkuit eksternal. Nah, datanya keluar. Seperti itu. Nah, sel memori itu memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, dapat memberikan dua kondisi. Itu 0 atau 1. Ini yang paling dasar ya. Artinya apa? Sebuah sel memori harus mampu berada pada dua keadaan yang berbeda. Nah, dua keadaan itu dipakai untuk mewakili 0 dan 1. Biasanya nih, keadaan ini tuh bisa berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah, ada muatan dan tidak ada muatan, dua keadaan stabil rangkaian, atau dua arah magnetisasi. Nah, tergantung nanti seperti apa tipenya. Terus yang kedua, dapat ditulisi minimal satu kali dengan cara mengubah kondisi sel memori. Ini artinya setiap sel memori harus bisa diubah. Kalau sel sekarang menyimpan 0, lalu ingin diubah menjadi 1, maka harus ada mekanisme untuk mengubah kondisi fisik atau logikanya. Sebaliknya, jika awalnya 1, juga harus bisa diubah menjadi 0. Jadi, menulis pada sel memori itu berarti mengubah kondisi sel sehingga mewakili nilai baru. Nah, kenapa di sini tuh dibilangnya minimal satu kali?
Karena ada jenis memori yang bisa ditulis berkali-kali seperti RAM, tapi ada juga yang secara konsep hanya ditulis sekali atau sangat terbatas. Seperti di beberapa jenis ROM yang klasik ya, gitu. Jadi ya syarat minimalnya minimal satu gitu. Oke, yang ketiga adalah dapat dibaca. Ini maksudnya eh, isi yang tersimpan di dalam sel memori itu harus bisa diambil kembali atau diketahui oleh sistem. Kalau sel menyimpan satu, maka saat dibaca harusnya tetap satu dong. Kalau sel menyimpan nol, maka saat dibaca hasilnya harus nol. Jadi ya fungsi baca ini itu buat mengambil informasi dari sel tanpa tanpa berganti isinya. Jadi wajib sama-sama apa yang ada. Oke. Tiap sel terdiri dari tiga terminal. Select, kontrol, data. Nah, ini kan sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau select itu untuk memilih sel memori yang akan dibaca. Kalau kontrol itu untuk menentukan jenis operasi, write atau read. Kalau data itu ya tergantung operasinya. Kalau write itu untuk mengubah kondisi sel dari satu ke 0 atau sebaliknya. Kalau read ya cuma buat baca aja. Lanjut. Apa syarat device yang dapat digunakan untuk menyimpan data biner? Nah, ini ada beberapa syarat. Yang pertama, hanya dapat menyimpan dua macam nilai atau kondisi true false atau 0 1 yang stabil. Ya, maksudnya apa? Sebuah sel memori harus bisa berada pada dua keadaan yang berbeda. Itu mutlak, itu wajib. Contoh secara umum ya, seperti yang tadi saya jelaskan, misal tegangan rendah itu 0, tegangan tinggi itu 1, tidak bermuatan itu 0, bermuatan itu 1, magnetisasi arah A itu 0, magnetisasi arah B itu 1, gitu. Nah, kenapa harus stabil? Ya, kalau tidak stabil, nilai yang disimpan bisa berubah-ubah sendiri. Misal tadinya 1, kemudian beberapa saat kemudian jadi 0, kan nggak jelas. Nah, itu bisa salah baca, bahaya juga itu. Oke, yang kedua, mempunyai pembatas yang lebar yang dapat memisahkan kedua nilai atau kondisi secara tegas. Nah, ini maksudnya apa? Ini yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kenapa komputer mengambil biner, bukan desimal. Nah, ini adalah syaratnya ya. Biar pembatasnya lebar. Karena yang dimaksud jarak atau batas antara kondisi 0 dan kondisi 1 itu harus cukup jelas. Sehingga gangguan kecil tidak membuat sistem salah baca. Itu. Karena ya sistem itu nggak selalu konsisten 0 terus tegangannya. Atau 1 terus, atau 5 volt terus. Dia itu bisa 0,8, bisa 0,1, bisa 1. Nah itu kan kalau di biner, kalau voltasenya segitu masih dianggap 0 kan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, mampu menangani perubahan nilai atau kondisi dalam waktu yang tidak terbatas. Itu maksudnya apa? Jadi, device memori itu harus bisa mempertahankan nilai yang disimpan selama yang diperlukan, bukan hanya sesaat. Karena kalau sebuah bit sudah ditulis sebagai satu, maka device harus mampu menjaga nilai itu tetap satu, sampai memang ada waktunya diubah, kayak memang harus diubah, atau syarat penyimpanannya tidak lagi terpenuhi. Oke, yang terakhir, nilai atau kondisinya tidak rusak pada saat dibaca. Nah, ini tuh juga penting ya. Maksudnya apa sih? Oke, saat data dibaca, idealnya isi memori itu tetap sama. Jadi, membaca hanya eh, membaca hanya mengambil informasi, bukan merusak informasi itu. Misal nih, sel menyimpan satu, lalu dibaca. Nah, setelah dibaca, seharusnya tetap satu, bukan malah ke replace 0.
gitu. Nah, apakah saklar atau switch memenuhi syarat? Coba deh ditelaah lagi. Menarik ini. Secara konsep gimana? Dia kan punya dua keadaan yang jelas. On off. Dia juga bisa dijadiin dua nilai benar nih, 0, 1. Nah, dari sisi ini kan oke tuh. Terus mempunyai pembatas yang lebar yang dapat memisahkan kedua nilai kondisi secara tegas. Oke, bisa. Terus yang ketiga, mampu menangani perubahan nilai atau kondisi dalam waktu yang tidak terbatas. Itu gimana? Atau nilai atau kondisi tidak rusak pada saat dibaca? Gimana menurut kalian? Oke, nanti coba kalian cari ya. Oke, sel memori itu implementasinya dengan apa? Dia ada dua, dengan magnetic core dan semikonduktor. Oke, kalau magnetic core itu teknologi memori yang menggunakan inti kecil dari bahan magnetik yang dapat dimagnetisasi ke dua arah yang berbeda. Ya namanya juga magnetic core ya. Kalau semikonduktor tuh gimana? Nah, kalau semikonduktor itu dia gabungan antara transistor dan kapasitor. Dan bisa jadi juga gabungan dari beberapa transistor. Transistor dan kapasitor itu apa sih? Oke, nanti kita bahas setelah ini. Nah ini, sebelum memori modern berbentuk chip semikonduktor seperti RAM, SSD, flash memory, dan lain-lain, komputer tuh pernah menggunakan inti-inti magnetik kecil sebagai tempat penyimpan bit. Nah, inti magnetik ini disusun dalam bentuk anyaman atau matriks, lalu ditembus oleh kabel-kabel halus. Nah, ini contoh nih, ini kabelnya. Nah, ini magnetiknya. Nah, magnetic core memory itu apa sih? Jadi, teknologi ini itu menggunakan cincin magnetik kecil yang disebut dengan cores. Nah, ini cincinnya. Ini juga. Dia terbuat dari bahan ferrit kalau nggak salah. Nah, dia tuh bisa untuk menyimpan bit data. Nah, penyimpanan bitnya, setiap satu cincin itu mewakili satu bit data. Kemudian arah magnetisasinya searah jarum jam atau berlawanan, menentukan apakah bit tersebut bernilai 0 atau 1. Nah, kalian bisa lihat kabel-kabel halus yang dia menembus cincin-cincin tersebut. Kabel ini berfungsi untuk menulis data, eh, untuk mengubah polaritas magnet, dan membaca data atau sensing. Kalau di gambar ini kelihatan ya, antara chip yang modern diletakkan di struktur anyaman seperti anyaman inti magnetik ini. Nah, ini teknologi antara memori lama dan memori modern. Kalau yang lama itu magnetic core, kalau yang modern itu chip semikonduktor. Nah, intinya apa sih? Kalau dulu memori itu tersusun dari inti magnetik dan kawat. Kalau sekarang memori berbentuk chip kecil, padat, dan isinya sangat besar kapasitasnya. Ribuan cincin besi ribuan cincin besi yang memenuhi satu papan besar tersebut mungkin hanya menyimpan beberapa byte atau kilobyte data aja. Sementara kartu micro SD ini yang ukurannya jauh lebih kecil dapat menyimpan miliaran kali lebih banyak daripada magnetic core. Nah, ini satu cincin tuh biasanya 1 bit ya. Itulah kenapa magnetic core itu kalau pengen besar kapasitasnya ya besar juga unitnya.
Nih kalau perbandingannya sama koin nih, besar banget. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerja dasar satu inti magnetic core. Kalau yang sebelumnya kan lebih condong ke fisiknya. Kalau sekarang gimana cara kerja dari magnetic core? Satu bit pada magnetic core ini disimpan bukan di transistor atau kapasitor, tapi pada arah kemagnetan sebuah cincin kecil. Nah, di gambar ini bisa dilihat ada sebuah cincin. Nah, cincin ini adalah inti magnetik atau core-nya. Inti ini dilapisi bahan magnetik dan dilewati oleh dua jenis kawat utama, yaitu selection wire dan sense wire. Dua komponen inilah yang menjadi kunci kerja magnetic core memory. Secara sederhana gini, selection wire dipakai untuk menulis atau menentukan keadaan magnet. Kalau sense wire dipakai untuk membaca isi bit yang tersimpan. Jadi, kalau pada memori modern kita berbicara tentang transistor, kapasitor, dan tegangan, kalau pada magnetic core kita berbicara tentang arah arus, medan magnet, dan arah magnetisasi inti. Di sini ada ferric oxide coating. Ini tuh apa? Dia ini lapisan bahan magnetik pada inti. Ferric oxide adalah material yang dapat dengan mudah dimagnetisasi. Artinya, ketika diberi medan magnet dari arus listrik, material ini bisa berubah keadaan magnetnya. Dia itu bisa menyimpan dua keadaan biner. Nah, supaya itu terjadi, inti harus terbuat dari bahan yang mudah dimagnetisasi. Kemudian juga bisa diubah, bisa mempertahankan arah magnetisasinya, dan bisa diubah lagi saat perlu write data baru. Jadi ya, ferric oxide ini berfungsi sebagai media fisik penyimpan bit. Oke, itu kalau tadi ferric oxide coating. Kalau selection wire gimana? Selection wire itu kawat yang dilewatkan melalui inti magnetik untuk menghasilkan medan magnet saat arus listrik mengalir. Karena arus listrik menghasilkan medan magnet, maka arah pada kawat akan menentukan arah medan magnet di sekitar inti. Nah, kenapa arah itu penting? Karena arus ke satu arah menghasilkan medan magnet ke satu arah. Arus arah sebaliknya menghasilkan medan magnet ke arah sebaliknya juga. Nah, karena inti bisa dimagnetisasi kedua arah, maka arah arus pada selection wire dipakai untuk menentukan apakah inti akan menyimpan 0 atau 1. Jadi, selection wire adalah alat utama untuk menulis bit ke dalam core. Itu kalau selection wire. Kalau sense wire itu gimana? Kalau sense wire itu kawat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan magnetik pada inti saat proses baca dilakukan. Proses read, baca. Artinya, sense wire tidak terutama dipakai untuk menyetel arah magnet seperti selection wire, tetapi dipakai untuk menangkap sinyal ketika ada perubahan keadaan magnet inti. Kenapa bisa digunakan untuk membaca, untuk read? Karena dalam elektromagnetik, perubahan medan magnet dapat menimbulkan tegangan atau sinyal listrik pada kawat. Jadi, saat kondisi magnet inti berubah, sense wire bisa merasakan perubahan itu. Dan dari sinyal itulah sistem mengetahui isi bit yang sebelumnya tersimpan. Ya namanya juga sense wire kan, untuk merasakan. Kalau simpan data atau write gimana? Oke, kalau kita ingin menyimpan data 0 atau 1, kita tidak mengirim angka 0 atau 1, tapi seperti pada komputer modern dalam bentuk logika tegangan. Jadi yang dilakukan adalah
mengalirkan arus ke selection wire, kemudian memilih arah arus tertentu. Setelah itu, arah arus itu menghasilkan medan magnet tertentu. Selanjutnya, medan magnet harus memaksa inti berubah ke arah magnetisasi tertentu. Nah, arah magnetisasi itulah yang menjadi representasi bit 0 atau 1. Jadi, arah magnetisasi A, contoh, itu 0, kalau arah magnetisasi B itu 1, contoh aja. Nah, ini kecil ya, 1/50 inci. Tadi kalau right, kalau read gimana? Yang pertama, selection wire dialiri arus yang menghasilkan bit bernilai 0. Maksudnya gimana? Jadi, saat membaca, sistem sengaja memberi arus pada selection wire sehingga inti dipaksa menuju keadaan magnetik yang mewakili 0. Sekarang ada dua kemungkinan nih. Inti sebelumnya memang sudah menyimpan 0 dan inti sebelumnya menyimpan 1. Dua kasus ini menghasilkan respon yang berbeda. Kalau inti sebelumnya menyimpan 1, terus sekarang selection wire memberi arus baca yang memaksa inti menjadi 0, maka inti harus berubah keadaan. Sehingga arah magnetisasinya berubah dari arah untuk 1 ke arah untuk 0. Nah, perubahan inilah yang menyebabkan perubahan medan magnet. Oke, perubahan medan magnet inilah yang menyebabkan apa? Muncul tegangan induksi pada sense wire. Jadi, ada sinyal pada sense wire, berarti tadi inti sebelumnya menyimpan 1. Gitu cara bacanya. Nah, di sini ada disuruh kembalikan nilai bit ke nilai semula. Ini maksudnya gimana? Oke, kalau saat pembacaan terdeteksi bahwa sebelumnya data adalah 1, maka setelah baca selesai, sistem harus menulis ulang bit 1 ke inti itu. Karena kalau tidak ditulis ulang, isi bit akan tetap menjadi 0. Padahal nilai aslinya tadi kan 1. Gitu. Kenapa juga harus dikembalikan ke keadaan semula? Ya, karena proses read pada magnetic core itu mengubah isi data yang sedang dibaca. Jadi gini. Kan di magnetic core ini saat membaca, sistem itu memaksa inti ke keadaan 0. Akibatnya ada dua kemungkinan. Kalau sebelumnya 0 kan nggak ada perubahan. Kalau sebelumnya 1, dia berubah dari 1 ke 0. Nah, masalahnya ini di kasus kedua. Kalau tadi datanya aslinya 1, setelah dibaca isi fisiknya sudah tidak lagi 1, tetapi menjadi 0. Maka kayak datanya bisa rusak kan, salah baca jadinya. Memori akan kehilangan data aslinya. Gitu, itulah kenapa harus dikembalikan ke nilai semula. Oke, sekarang kita masuk ke sel memori dinamis. Kalau tadi kita belajar tentang magnetic core, sekarang kita pindah ke teknologi yang jauh lebih modern, yaitu sel memori berbasis semikonduktor. Nah, sel memori dinamis ini basisnya semikonduktor. Karena dia itu gabungan antara transistor dan kapasitor. Oke, kenapa disebut sel memori dinamis? Nah, dinamis ini keyword ya. Disebut dinamis karena data yang disimpan pada kapasitor tidak bertahan selamanya. Muatan listrik pada kapasitor bisa bocor perlahan-lahan. Jadi, walaupun suatu bit sudah ditulis, lama-kelamaan nilainya bisa hilang kalau tidak diperbarui. Ya, karena itulah DRAM memerlukan proses yang disebut refresh. Itu penyegaran ulang isi memori secara berkala.
Nah, di sel memori dinamis ini ada struktur dasarnya, yaitu intinya itu ada dua komponen utama. Ada transistor dan storage kapasitor. Kita bahas satu per satu. Yang pertama, kapasitor. Kapasitor itu komponen elektronik yang bisa menyimpan muatan listrik untuk sementara. Nah, itulah kenapa dia bisa menyimpan nilai data. Gitu. Kalau di DRAM, kalau kapasitor berisi muatan, itu bisa dianggap mewakili salah satu nilai bit. Nah, kalau kapasitor tidak berisi muatan atau muatannya rendah, itu bisa mewakili bit lainnya. Nah, contoh nih, kalau ada muatan 1, kalau tidak ada muatan 0. Gitu. Ya meskipun sebenarnya nggak sesimpel itu sih, tapi untuk sekarang nggak apa-apa, itu dulu. Jadi, sebenarnya tuh apa sih yang disimpan? Karena yang disimpan itu bukan 0 dan 1 secara langsung, tapi ada atau tidaknya muatan listrik pada kapasitor. Dari situlah bit ditentukan. Itu kalau kapasitor. Nah, kalau transistor apa? Kalau transistor itu bekerja seperti saklar elektronik. Kalau transistor aktif atau on, maka kapasitor terhubung ke bit lain. Kalau kapasitor tidak aktif atau off, maka kapasitor terputus dari bit lain. Jadi, transistor bukan tempat penyimpan data utamanya. Fungsi transistor itu untuk mengatur kapan sel boleh diakses. Kenapa sih kita butuh transistor? Ya, karena dalam memori ada sangat banyak sel. Jadi, kita tidak boleh membiarkan semua kapasitor terhubung ke jalur data sepanjang waktu. Harus ada mekanisme untuk membuka akses hanya saat sel tertentu itu dipilih. Itulah fungsi transistor. Nah, kalau address line gimana? Address line itu jalur sinyal yang digunakan untuk mengendalikan transistor. Ketika address line aktif, maka transistor menjadi on, sedangkan kapasitor terhubung ke bit line. Nah, kalau address line tidak aktif, maka transistor off, dan kapasitor terisolasi dari bit line. Address line ini tidak langsung membawa data ya, tapi fungsi utamanya itu buat memilih atau mengaktifkan sel. Nah, karena itulah address line tuh sering juga dipahami sebagai bagian dari mekanisme pemilihan sel dalam array memori. Kalau analoginya gimana ya? Contoh, address line itu seperti sinyal nih. Hai, sel ini sekarang boleh dibuka loh. Contoh gitu. Kalau bitline itu apa? Bitline itu jalur data yang menghubungkan sel memori dengan rangkaian read atau write. Nah, ini kalau transistor aktif, maka bitline itu bisa mengirim muatan ke kapasitor saat write dan atau menerima atau mendeteksi muatan dari kapasitor saat read. Jadi itu ya bitline anggapannya kayak jalur utama pertukaran data itulah. Nah, kalau ground ini tuh uh, sebagai titik referensi tegangan dalam rangkaian. Ya, kalau dalam pemahaman sederhananya, ground itu menjadi salah satu sisi rangkaian tempat kapasitor terhubung. Tapi kalau di pembahasan sekarang, nggak usah diperhatikan banget ground ini. Yang penting tuh kalian tahu kapasitor, address line, bit line, transistor, gitu. Oke, nah gimana cara kerja dari sel memori dinamis saat dia itu menyimpan data atau write? Nah, sebelum kita bahas itu, kita harus tahu fungsi-fungsi dari tiap bagian nih.
Nah, yang pertama itu bit line. Bit line ini adalah jalur data. Dan disinilah nilai akan ditulis dibawa ke sel. Kalau di sini contohnya itu kalau high voltage itu 1, kalau low voltage itu 0. Jadi bitline membawa calon nilai yang ingin disimpan, masih calon. Kemudian address line. Nah, address line ini berfungsi mengaktifkan transistor. Kalau address line aktif, transistor on. Bitline terhubung ke kapasitor. Kalau address line tidak aktif, maka transistor off. Kapasitor terisolasi. Nah, kemudian transistor. Transistor ini adalah saklar elektronik. Ia tidak utama menyimpan data, tapi menentukan apakah kapasitor boleh terhubung ke bit line atau tidak. Kemudian ke kapasitor. Nah, storage kapasitor ini tempat penyimpanan bit. Berisi muatan itu biasanya mewakili 1. Kalau kosong atau tidak ada muatannya, dia mewakili 0. Nah, itu kalau write. Terus langkah-langkahnya. Jadi yang pertama nih, nilai yang ingin ditulis dipasang di bit line. Artinya, pertama-tama sistem menentukan dulu nih, apakah mau menulis 1 atau menulis 0. Kalau udah ditentukan, nilai itu diwujudkan sebagai tegangan pada bit line. Kalau tegangan tinggi, dia ditulis 1. Kalau tegangan rendah, ditulisnya 0. Jadi tuh di tahap ini, bit line itu sudah membawa pesan nilai yang akan disimpan. Nah, lanjut langkah 2, address line yang diaktifkan sehingga transistor on. Walaupun bit line sudah membawa data, data tuh belum bisa masuk ke kapasitor kalau transistornya masih off. Maka address line harus diaktifkan. Saat address line aktif, berarti transistor on. Jalur antara bit line dan kapasitor terbuka. Nah, begitu terbuka, nilai pada bit line bisa mempengaruhi isi kapasitor. Nah, yang langkah ketiga itu, jika ingin menyimpan bit 1, muatan masuk ke kapasitor. Artinya nih, kalau bit line sedang berada pada tegangan tinggi dan kapasitor sudah on, maka muatan listrik akan mengalir menuju kapasitor. Akibatnya, kapasitor terisi, sel menyimpan bit 1. Kemudian, jika ingin menyimpan nilai 0, maka muatan keluar dari kapasitor. Karena ya kalau jika ingin menyimpan nilai 0, kapasitornya kan harus dibuat tidak bermuatan. Karena bit line berada pada tegangan rendah dan transistor on, maka muatan pada kapasitor akan keluar atau dibuang sehingga kapasitor menjadi kosong. Dan sel menyimpan nilai 0. Itu. Nah, garis merah itu saat nulis 1 ya. Kalau garis biru itu 0. Jadi dia itu berlawanan arah. Nah, tadi kalau write. Sekarang kalau read. Oke. Komponennya sama seperti tadi. Kita langsung ke langkahnya saja. Langkah pertama. Address line diberi sinyal, kemudian transistor on. Maksudnya gimana? Sistem memilih sel yang ingin dibaca. Kemudian address line diaktifkan, transistor menjadi on. Kalau udah on, berarti kapasitor sekarang terhubung ke bit line. Sebelum transistor on, muatan di kapasitor itu terisolasi. Nah, setelah transistor on, muatan itu punya jalur untuk mempengaruhi bit line. Lanjut, langkah 2. Nah, ini tuh inti dari proses read. Muatan kapasitor dia alirkan ke bit line atau sense amplifier. Jadi gini, saat transistor on, itu kapasitor yang menyimpan muatan terhubung ke bit line.
Nah, muatan itu mulai mempengaruhi tegangan pada bit line. Nah, perubahan kecil pada bit line itu lalu diteruskan ke sense amplifier. Kenapa butuh sense amplifier? Ya karena kapasitor di RAM itu kecil. Terus muatan yang disimpan itu juga kecil. Jadi sinyal hasil baca itu lemah. Karena itulah perlu bantuan sense amplifier. Nah, langkah 3 nih. Sense amplifier mulai beraksi. Apa yang dilakukan sense amplifier? Nah, sense amplifier melihat tegangan pada bit line, lalu membandingkannya dengan tegangan referensi. Kalau hasilnya lebih tinggi dari ambang tertentu, dianggap 1. Sebaliknya, kalau rendah, dianggap 0. Jadi, sense amplifier itu berfungsi seperti hakim tuh, yang memutuskan muatan ini cukup besar untuk dianggap 1, atau terlalu kecil sehingga dianggap 0. Kenapa sih butuh tegangan referensi? Ya, karena di dunia elektronika itu nggak bekerja dengan sempurna. Jadi bisa jadi muatan tidak selalu persis penuh atau muatan tidak selalu persis nol. Ada noise segala macam. Oke, yang langkah terakhir, muatan kapasitor berkurang, kemudian perlu refresh. Itulah kenapa disebut memori dinamis. Kenapa muatan berkurang? Karena saat membaca, kapasitor tidak sekedar diamati, tapi muatannya benar-benar dipakai untuk mempengaruhi bit line. Akibatnya apa? Sebagian muatan keluar atau terbagi ke jalur baca. Jadi setelah read, isi kapasitor tidak lagi sekuat semula. Bahkan bisa melemah cukup jauh. Karena itulah setelah baca, data harus dipulihkan kembali. Nah, itu namanya refresh. Refresh itu ya proses mengisi kembali atau menuliskan kembali nilai yang baru saja dibaca agar kapasitor kembali menyimpan muatan yang benar. Kalau nilai awalnya itu 1, ya kapasitor harus diisi lagi sampai penuh sesuai level 1. Kalau 0 ya bisa dipastikan kembali gitu. Nah, sekarang kita bahas sel memori statis. Dia itu gabungan antara beberapa transistor atau memori statis. Materi ini tuh untuk menjawab pertanyaan, bagaimana sih sebuah sel memori bisa menyimpan 0 atau 1 tanpa kapasitor seperti di DRAM? Kalau pada DRAM, data disimpan di kapasitor seperti menyimpan air di gelas. Maka pada SRAM, data disimpan dengan susunan beberapa transistor yang saling menjaga keadaan. Jadi SRAM itu seperti dua saklar lampu yang saling mengunci. Contoh, kalau sisi kiri on, maka sisi kanan off. Kalau sisi kanan on, maka sisi kiri off. Nah, dua keadaan itu yang dipakai untuk menyimpan 0 dan 1. Nah, di sini tuh ada 3 bagian besar. Bagian pertama itu yang bagian menyimpan data. Ini adalah transistor T1, T2, T3, T4. Keempat ini tuh inti memorinya. Mereka bekerja sama untuk menjaga satu keadaan agar tetap stabil. Bagian yang kedua, bagian pintu masuk atau akses. Nah, ini adalah transistor 5 dan 6 sebagai pintu. Fungsinya, kalau pintu dibuka, maka sel memori bisa dibaca atau ditulis. Sedangkan kalau ditutup, data akan tetap tersimpan di dalam. Kemudian, bagian lain adalah jalur luar. Nah, di sini ada 3 jalur penting nih. Yang pertama, bit line B, bit line B bar, dan address line. Oke. Nah, ini apa nih? Kalau C1, C2 ini? Kenapa nggak dibahas tadi? Oke, anggap saja C1 dan C2 itu adalah dua titik penyimpan keadaan di dalam
sel SRAM. Nilai C1 dan C2 itu selalu berlawanan. Artinya, kalau C1 tinggi, maka C2 rendah. Kalau C1 rendah, maka C2 tinggi. Tidak mungkin dua-duanya sama-sama tinggi atau sama-sama rendah dalam keadaan normal. Nah, kenapa sih harus berlawanan? Ya karena rangkaian transistor itu di dalamnya terbuat selang-seling. Jadi, yang satu mengunci lawannya, lawannya juga mengunci yang satu. Akibatnya ya terbentuk dua keadaan yang stabil yang saya sebutin tadi. Kalau C1H ya C2 low dan sebaliknya. Nah, keadaan inilah yang dipakai untuk menyimpan bit. Oke, gimana sel memori ini menyimpan 1 dan 0? Sebenarnya sangat sederhana sih. Kalau keadaan pertama misal nih, contoh C1 high, C2 low, ya bisa dianggap menyimpan salah satu nilai bit, misalnya 1 nih. Dan sebaliknya, bisa digunakan untuk menyimpan nilai bit satunya 0. Kita bahas apa itu bit line dan bit line bar dulu ya. Dari kiri ke kanan gitu. Kalau yang kiri itu bit line B, yang kanan bit line B bar. Kenapa disebut B bar? Ya karena dia kebalikan dari B. Jadi kalau B-nya high, maka B barnya low. Begitupun sebaliknya. Nah, kenapa harus ada dua jalur? Karena sel ini bekerja dengan sepasang nilai yang saling berlawanan, sama seperti C1 dan C2. Itu kalau bit line. Nah, kalau address line itu fungsinya buat apa? Kalau address line itu jalur untuk memilih sel memori. Kalau address line aktif, transistor 5 dan 6 itu menyala. Ya mirip kayak sama yang tadi lah. Kalau sel memori terhubung ke bit line, sel bisa dibaca atau ditulis. Kalau address line tidak aktif, maka T5 dan T6 mati. Sel terputus dari luar, sehingga isi data tetap tersimpan di dalam. Jadi, oke. Kalau fungsi T5 dan transistor 5 dan 6 tuh sudah saya jelasin tadi ya. Ini sebagai pintu atau transistor akses. Kenapa sel memori ini disebut statis? Karena setelah data disimpan, rangkaian T1 sampai T4 akan terus menjaga keadaan itu tetap stabil. Misalnya C1 tinggi, C2 rendah. Maka rangkaian akan terus mempertahankan kondisi itu selama listrik masih ada. Jadi tidak perlu isi ulang muatan, refresh berkala, seperti yang sebelumnya. Sel memori statis ini tuh dipakai di SRAM ya. Oke. Nah, kenapa teknologi memori akhirnya beralih dari magnetic core ke semikonduktor? Nah, ini plus minusnya. Karena magnetic core punya kelebihan, yaitu data tidak hilang saat listrik mati, tetapi magnetic core lambat dan kurang padat. Sedangkan semikonduktor jauh lebih cepat dan dalam ukuran yang sama bisa menyimpan jauh lebih banyak data. Tapi ya kelemahannya, kebanyakan memori semikonduktor kerja utamanya bersifat volatil, yaitu data hilang saat listrik mati. Cuma kan ada penanggulangannya, nanti kita bahas. Nah, kalau tadi kan selnya tuh, sel memori. Sekarang kita bahas modulnya. Nah, DRAM ini modul memori yang berbasis memori dinamis. DRAM itu singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Ini tuh jenis RAM yang paling umum dipakai sebagai memori utama komputer. Jadi ya saat kita ngomongin RAM 4 GB, RAM 8, 16, segala macam di komputer, itu ya umumnya berbasis DRAM.
Seperti halnya konsep memori dinamis, sel DRAM itu data bermuatan listrik yang disimpan di kapasitor. Nah, kenapa disebut dynamic RAM? Ya, karena ya sifatnya seperti eh, sel memori dinamis yang tadi. Dia harus di-refresh. Oke, sekarang kita bahas tentang memori statis atau SRAM. Nah, ini adalah modul memori yang menggunakan sel memori statis ya. Jadi ya konsepnya sama seperti sifat memori statis. Sel SRAM ini disusun dari beberapa transistor. Dia flip-flop. Persis banget. Kenapa disebut statik? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di sel memori statis. Karena selama masih ada listrik, maka data yang disimpan tidak hilang, sehingga tidak perlu di-refresh. Nah, kalau SRAM itu biasanya digunakan untuk cache memory. Nah, ini adalah perbandingan antara DRAM dan SRAM. Satu sel DRAM strukturnya sederhana, biasanya hanya satu transistor dan satu kapasitor. Akibatnya apa? Dia sederhana, ukurannya lebih kecil, terus mudah dibuat dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga dia tuh murah dan kapasitasnya besar. Tapi minusnya karena DRAM itu dinamis, dia perlu refresh. Nah, biaya rangkaian refresh memori berukuran besar, lebih mahal daripada biaya memori itu sendiri. Gitu. Terus juga dia lebih lambat. Kalau SRAM, karena kita lihat sendiri tadi susunannya seperti apa, dia lebih kompleks. Otomatis dimensinya lebih besar, lebih mahal. Karena dia besar, otomatis nggak bisa banyak-banyak, sehingga kapasitasnya kecil. Tapi dia tidak perlu di-refresh, dan tidak perlu rangkaian refresh. Positifnya apa? Dia lebih cepat. Gitu. Nah, kalau kesamaannya apa? Mereka sama-sama volatil. Ingatkan tadi volatil apa? Oke. Oke, itu untuk part 2. Sekarang kita masuk ke part 3.